Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam semuanya. Kenalin lagi Marshall Alfadiana dengan NPM 24063469113. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas pendahuluan jaringan komputer untuk modul 9. Jadi, intinya di modul 9 ini tuh kita bakal belajar static routing dan Routing Information Protocol atau RIP. Nah, kita jelasin nomor satu dulu. Jadi di nomor satu ini tuh ada pengertian dari routing. Jadi routing itu adalah suatu proses di jaringan komputer untuk menentukan jalur terbaik yang bakal dilewatin paket data agar agar bisa sampai ke tujuan akhirnya gitu. Nah, proses ini tuh dilakukan sama router, yaitu perangkat yang jadi penghubung antar jaringan. Router ini pakai routing table, semacam daftar rute yang isinya tuh alamat tujuan, subnet mask, next hop, dan interface keluar. Nah, jadi pas router nerima paket, dia tuh bakalan ngelihat alamat IP-nya, alamat IP tujuannya, terus dicocokin sama isi tabelnya, terus buat nentuin mau dikirim kemana gitu. Nah, kalau ada beberapa jalur menuju tujuan yang sama, router bakalan milih jalur dengan metrik atau administrative distance yang paling kecil, alias jalur yang paling efisien lah. Nah, secara umum routing ini punya 3 tahap, yaitu ada learning, updating, dan forwarding. Jadi kalau ada 3 jaringan lokal yang berbeda berbeda subnet, routing ini dibutuhin supaya komputer di jaringan satu ini bisa komunikasi sama jaringan 2 atau 3. Nah gitu, jadi tanpa routing paket datanya tuh bakalan mentok di LAN doang gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 2, itu ada static routing versus dynamic routing. Nah, static routing ini tuh jalurnya diatur manual sama admin jaringan. Jadi jalurnya ini tetap sampai admin ubah sendiri gitu. Gak bakal berubah-berubah kalau adminnya nggak ngerubah gitu. Nah, kelebihannya dia ini stabil, aman, terus hemat resource, tapi kekurangannya dia ini nggak bisa nyesuaiin otomatis lah kalau topologinya berubah gitu. Terus terus ya, oh ya ini tuh cocok untuk jaringan kecil dan stabil kayak di lab atau point to point link. Nah, terus kalau dynamic routing itu tuh sifatnya otomatis. Dia pakai protokol kayak RIP, OSPF, dan EGRP. Dia ini pakai protokol ini tuh untuk ngatur dan memperbarui rute secara berkala. Nah, kelebihannya ini bisa adaptif, efisien buat jaringan besar, tapi juga butuh resource CPU dan bandwidth yang lebih tinggi gitu. Intinya static ini tuh manual, tapi stabil. Kalau dynamic ini otomatis dan fleksibel gitu. Terus terus ada nomor 3 ini tentang RIP V1 dan V2. Jadi Routing Information Protocol atau RIP ini adalah suatu protokol dynamic routing berbasis distance vector yang ngitung jalur terbaik dari jumlah hop atau lompatan router gitu. Versi pertamanya ini RIP V1 ini masih pakai classful routing, artinya dia nih nggak bisa baca subnet mask. Dia juga ngirim update pakai broadcast. Jadi semua perangkat di jaringan nih bakal nerima pesan gitu. Terus juga kalau di RIPV itu ini tuh udah lebih canggih. Dia udah pakai classless routing yang mendukung VLSM dan CIDR. Jadi bisa pakai autentikasi dan ngirim update pakai multicast biar lebih efisien. Kesimpulannya ya RIP V2 ini tuh lebih modern dan lebih aman dan lebih fleksibel juga daripada RIP V1 gitu. Terus untuk nomor 4 ini ada metric dan administrative distance. Jadi dalam routing itu router bisa punya beberapa jalur ke satu tujuan yang sama. Nah, buat milih mana yang terbaik, router ini pakai dua hal, bisa metric dan juga administrative distance atau AD. Metric itu nilai numerik yang nunjukin seberapa mahalnya jalur itu. Makin kecil nilai metriknya makin disukai. Contohnya di RIP ini, RIP metriknya dihitung dari jumlah hop maksimal 15 hop misal. Sedangkan AD itu semacam tingkatan kepercayaan gitu terhadap sumber rute. Jadi makin kecil nilainya makin dipercaya. Misalnya static root nih punya AD 1, sementara RIP nih punya AD 120. Maka kalau dua-duanya punya rute ke tujuan yang sama, router nih bakalan milih static karena AD-nya tuh lebih kecil gitu. Oke, nomor 5 ini ada next hop address versus forwarding interface. Oke, jadi dalam konfigurasi static routing ini ada dua cara untuk nentuin jalur keluar. Bisa pakai next hop address atau pakai exit interface. Nah, kalau pakai next hop,
ini tuh router bakalan ngarahin paket ke alamat IP router berikutnya. Ini tuh cocok untuk jaringan yang kompleks atau yang punya banyak hop lah. Nah, terus ini ada contohnya nih IP route 192 bla 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 bla. Nah, sementara kalau kita pakai forwarding exit interface, router ini bakal langsung kirim lewat interface tertentu tanpa sebut IP next hop, lebih cepat tapi cuma efisien di jaringan kecil. Contohnya ini. Oke, bedanya di situ yang satu pakai IP router berikutnya, yang satunya lagi itu langsung nunjuk ke interface keluarnya gitu. Terus nomor 6 ini ada RIP timer. Itu RIP ini punya 4 jenis timer penting buat ngatur update rute antar routernya. Nah, jadi yang pertama ini jelasin satu-satu ya. Yang pertama ini ada update timer. Ini tuh buat ngatur seberapa sering router ngirimin update. Defaultnya itu 30 detik. Terus invalid timer ini nentuin kapan rute dianggap invalid kalau nggak dapat update. Biasanya tiap 180 detik. Terus hold down timer ini nahan sementara perubahan biar router ini nggak langsung percaya info baru. Defaultnya 180 detik. Terus ada flash timer itu ngatur kapan rute yang udah invalid itu dihapus dari table. Defaultnya 240 detik. Jadi timer ini tuh bisa digunakan, disesuaikan, ini tergantung kondisi jaringannya biar nggak bikin traffic update-nya berlebihan dan bisa tetap stabil itu. Terus ada auto summarization. Ini tuh adalah suatu fitur yang ada di RIP, khususnya RIP version 2 yang otomatis ngeringkas beberapa subnet jadi satu entry besar sesuai kelas alamat IP-nya. Misalnya nih, ada 3 subnet, 192.168 bla 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 bla. Nah, kalian bisa baca sendiri ya. Gini. Terus tujuannya ini biar tabel routing ini lebih kecil dan juga lebih hemat bandwidth gitu. Tapi hati-hati karena di jaringan yang gak berurutan atau kompleks gini, ini tuh bisa bikin si router nih salah salah arahin paket gitu karena detail subnetnya itu hilang. Makanya di banyak jaringan modern sekarang itu fitur ini tuh sering dimatiin agar info subnetnya ini tetap spesifik dan akurat gitu. Terus nomor 8 ini ada passive interface. Passive interface ini di RIP itu dipakai untuk mematiin pengiriman update lewat interface tertentu. Router ini nggak akan kirim broadcast routing ke jaringan itu, tapi masih bisa kirim dan nerima data biasa. Biasanya dipakai di interface yang nyambung ke jaringan pengguna biar info routing nggak bocor ke perangkat non-router. Nah, contohnya kalau interface gigabit Ethernet 01 ini nyambung ke LAN yang isinya PC, bisa dikonfigurasiin. Nih, router ya konfigurasinya gini lah. Dengan gitu ya router bisa tetap bisa komunikasi ke PC tapi nggak buang-buang bandwidth buat ngirimin update RIP. Sederhananya ini tuh ya buat efisiensi dan keamanan jaringan lah. Oke, mungkin demikian penjelasan saya mengenai tugas pendahuluan praktikum Jarkom modul 9 yang ngebahas konsep static routing dan routing information protocol. Semoga melalui pembahasan ini tuh kita bisa dapat lebih ngerti lah bahwasanya routing tuh suatu proses yang penting untuk menentukan arah perjalanan data di dalam suatu jaringan komputer gitu. Jadi ya kalau dirangkum tadi kita udah belajar dynamic routing terus static routing, terus juga ada pemahaman tentang metrik sama administrative distance, terus ada auto summarization, terus ada passive interface itu ngebantu kita memahamin bagaimana router ngambil keputusan dengan efisien dan aman. Ya, kurang lebih gitulah. Oke, terima kasih telah nyimak penjelasan saya. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik lah mengenai dasar-dasar routing di jaringan komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.